Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Juru Bicara. Pemirsa, salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum, selain tugas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun demikian pemirsa, seringkali layanan publik ini dikeluhkan masyarakat karena tidak sesuai dan tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan penggunaan pelayanan. Namun hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya ialah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan di ruang digital. Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Seiring dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga dituntut untuk memberikan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah tentu harus berkiblat pada kepuasan masyarakat, serta memenuhi segala ekspektasi dan aspek pemerintahan yang baik. Langkah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di era digital ialah keniscayaan. Segenap infrastruktur tentu harus segera diwujudkan untuk menghasilkan kesinambungan kebijakan yang relevan, efisien, terpercaya, dan juga berbasis data. Tak hanya menyoal infrastruktur fisik, kebutuhan SDM yang melek akan teknologi informasi dan informatika tentu harus juga dipenuhi. Di sisi lain, pada tahun 2022, indeks masyarakat digital secara nasional berada di angka 37,8 dari rentang skor 1 hingga 100. Indeks ini menggambarkan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Sedangkan indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5. Yang artinya literasi digital yang berkembang di masyarakat masih dalam kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Kesenjangan ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kesiapan aparatur sipil negara dalam aspek reformasi birokrasi menuju SPBE, infrastruktur yang memadai, serta kedewasaan di dunia digital perlu segera intervensi dari pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Lantas pemirsa, seperti apa implementasinya? Saat ini kita akan bahas bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, ini kita membahas mengenai salah satu tugas utama pemerintah yang tidak kalah pentingnya juga untuk keberlangsungan masyarakat Indonesia dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berbicara mengenai SPBE, sejauh ini seperti apa kesiapan dari pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Pak Dirjen? Ya, betul sekali Mona. Jadi konsep satu data Indonesia ini sebetulnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, ya, kepada masyarakat. Karena memang tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris namanya civil servant gitu. Ya, pelayan masyarakat, pelayan publik begitu. Nah, untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka kita punya konsep digital government. Supaya pelayanan masyarakat ini, pelayanan kepada masyarakat efektif, efisien, dan transparan, serta mendorong implementasi data-driven policy sehingga kebijakan-kebijakan negara lebih akurat. Jadi di balik pelayanan publik itu juga kebijakan-kebijakan pemerintah dengan konsep digital government atau satu data Indonesia ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan kita ini harus berbasiskan data, ya, by design, ya, bukan semrawut begitu, ya, suka-suka atau by instinct, tetapi by design.
Nah, yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan pertama-tama adalah dasar hukumnya, ya dasar hukumnya. Dan Presiden sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, ya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik begitu. Ya. Nah, kemudian juga ada peraturan presiden ya Perpres nomor 132 tahun 2022 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, jadi ini kelihatannya adalah penyempurnaan ya dari Perpres tahun 2018. Nah, dengan adanya Perpres tersebut, ini bisa menutup kemungkinan celah-celah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Kenapa? Dalam SPBE tadi itu atau digital government itu ada prinsip transparan. Ada transparansi di situ sehingga publik bisa mengontrol, ya bisa melihat penggunaan anggaran negara misalnya. Nah, ini yang saya kira penting ya selain melayani, tetapi ini juga bisa mencegah korupsi dan membangun efisiensi ya karena dengan efisiensi maka banyak uang negara yang bisa kita hemat. Nah, Satu Data Indonesia sebetulnya juga tujuannya efisiensi. Kenapa ya? Karena kita ini punya terlalu banyak sekali aplikasi dan setiap aplikasi ini menyimpan data begitu. Perawatannya mahal dan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain itu kadang-kadang tidak interoperabilitas, tidak bisa saling pakai guna begitu ya. Nah, ada 24.000 aplikasi yang selama ini kita gunakan gitu. Nah, karena itu jadi tujuan kita adalah tadi transparansi, efisiensi, ya tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya, baik. Tentunya dengan pelaksanaan adanya SPBE ini diharapkan prinsip dari efektivitas pelayanan publik dan juga transparansi tadi juga bisa terwujud. Dan Pak Dirjen, salah satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur dari SPBE ini. Namun kita akan jeda pariwara sejenak, Pak Dirjen. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.